Alur cerita God Level Assassin I Am The Shadow kini sudah memasuki chapter ke-56 sampai 57. Cerita kemudian dilanjutkan. Para pasukan bersenjata menyerang keempat orang sebelumnya. Pria yang bertubuh besar memiliki skill pertahanan yang sangat kuat. Tingkat Platinum, Golden Round, Bulwark. Ia menahan semua serangan senjata menggunakan perisainya. Pria yang menembakinya berkata, "Sial, aku tidak bisa menembus pertahanannya." Lalu pria bertubuh besar itu melompat, menyerang menggunakan perisainya. Seketika pria bersenjata dikalahkan, tetapi masih ada pria bersenjata lainnya yang menembaki tim dari keempat orang tersebut. Pria berkacamata ini menghindari semua serangan tembakan. Ia melompat menghindari senjata, lalu ia menyerang balik dengan serangannya. Sebuah serangan laser keluar dari tangannya, mengenai para tentara bersenjata. Pria ini memiliki kemampuan kelas tersembunyi. Penembak bisa menembakkan pistol dengan tangannya. Wanita berjubah hitam juga bergerak dengan cepat, melewati para prajurit bersenjata. Ia bergerak cepat, memegang sebuah belati, berniat menyerang Nona Dongfang. Ia tersenyum lebar dan berkata, "Matilah kau, Dongfang Ming." Akan tetapi, sebuah tendangan mendarat di wajahnya. Ia terlempar menjauh. Pria itu berdiri di samping Nona Dongfang. Ia berkata, "Hati-hati nyonya, mereka punya kelas yang menjadi tidak terlihat." Dongfang berkata, "Tangkap hidup-hidup mereka, aku mau menjadikan mereka budak selamanya untuk menambah umur anakku." Pria itu berkata, "Mereka kuat, tingkat keberhasilannya cuma 50%. Lalu pria yang memegang perisai berkata, "Lihat, mereka juga punya orang yang profesional." Bawahan Nona Dongfang berjalan dan berkata, "Skill one hit kill, equipment yang bisa menahan senjata api. Kelihatannya kalian memang menargetkan orang-orang yang kaya. Dan kelihatannya kalian sudah berhasil melakukannya beberapa kali. Semoga kau sudah mengekstrak cukup banyak level, equipment, dan skill. Hanya dengan begitu pertarungan akan cukup menantang. Dan kau sepertinya seorang pria yang sangat sombong." Akan tetapi tiba-tiba dari belakang, serangan dari monster serangga. Pria yang memiliki skill serangga itu berkata, "Pertarungan sudah dimulai sejak tadi, mati saja." Serangan serangganya dengan mudah dihindari oleh pria botak itu. Ia menunduk. Lalu ia salto menangkap serangga itu menggunakan kakinya. Pria berkacamata terkejut dan berkata, "Apa? Terjepit? Bagaimana mungkin? Seranganku dari makhluk terbangku. Kecepatannya 200 km per jam. Tapi ia bisa menangkapnya dengan mudah, bahkan menangkapnya menggunakan kakinya." Serangga itu kemudian dihancurkan ke tanah. Bawahan Nona Dongfang berkata, "Aku sudah memasang pembatas di sekeliling area. Setiap gerakan kecil apapun akan langsung terasa olehku." Bawahan Nona Dongfang juga memiliki kelas tersembunyi. Ia berkata, "Baiklah, aku akan maju menyerang." Ia melompat dan pria bertubuh besar memegang perisai berkata, gerakannya sangat cepat. Ia langsung menggunakan perisainya, Iron Wall Defense. Ia berkata, "Silakan coba serang aku." Akan tetapi, anak buah Nona Dongfang menyerang langsung menggunakan skillnya, Air Cannon, sehingga pertahanan perisai dari pria bertubuh besar itu hancur berkeping-keping hingga serangan tendangannya tembus mengenai kepalanya. Bawahan Nona Dongfang kembali melompat, menyerang kedua pria yang tersisa. Pria berkacamata berkata, "Dia datang, cepat tembakkan pistolmu." Lalu pria yang ada di belakang berkata, "Jangan coba-coba mendekat, rasakan tembakanku." Akan tetapi, semua serangan tembakan pistol tangannya bisa dihindari dengan mudah. Tetapi ia terus menembak dan berkata, "Bodoh, menghadapi tembakan, meloncat ke udara adalah bunuh diri. Kau sudah tidak bisa menghindar lagi, mati saja." Bawahan Nona Dongfang terlihat tetap tenang. Ia melompat lalu mengeluarkan suara yang sangat keras dari lubang pantatnya. Deh, sehingga pria berkacamata berambut orange ini mengeluarkan darah dari telinganya. Ia terkapar. Bawahan Nona Dongfang berkata, "Dia langsung mati karena ledakan suara. Tampaknya level yang diekstrak agak rendah." Sedangkan pria berkacamata hitam, ia bersiap untuk lari. Akan tetapi ia ditangkap. Ia memohon ampun dan berkata, "Ampuni aku, ampuni aku." Bawahan Nona Dongfang berkata, "Tenang, aku tidak akan membunuhmu. Kalian berempat, 2 mati, 2 hidup. Pas janji memenuhi 50% pada nyonya. Ngomong-ngomong, di mana rekanmu yang bisa jadi tak terlihat itu? Seharusnya sudah kulumpuhkan." Pria berkacamata hitam itu berkata, "Tak terlihat, kami tidak punya yang bisa tak terlihat. 2 saudara kami dibunuh olehmu."
Bawahan Dongfang terkejut. Apa? Mereka hanya bertiga. Lalu wanita yang tak terlihat tadi yang kutendang siapa? Pria berkacamata itu lanjut berkata, jangan-jangan yang kau maksud itu wanita dengan penutup kepala yang turun bersama kami. Kami tidak kenal dia, hanya kebetulan menjual umur bersama saja. Dan kini wanita itu sudah menghilang, hanya menyisakan jejak luka parah yang ada di tanah. Scene kemudian berpindah. Di reruntuhan Magic Capital, menara miring sihir luar, terlihat sebuah gerbang portal terbuka di atas menara itu. Shadow, MC kita sedang ada di sana. Ia berkata, monster penjaga pintu masuk sudah tidak ada. Sepertinya ada yang lebih dahulu masuk ke sini. Shadow kemudian memasuki reruntuhan itu. Ia berkata, bagian dalam menara sihir ini adalah sebuah perpustakaan daerah, penuh dengan mekanisme seperti labirin. Di dalam perpustakaan tersegel monster yang menakutkan. Konon itu adalah seorang putri yang diubah oleh White Dragon. Segalanya sudah dijarah. Orang-orang ini sepertinya sudah menjelajah cukup dalam. Aku ingat mekanisme untuk teleport ke lantai atas ada di sini. Shadow mengambil sebuah buku dan berkata, selama aku menarik buku ini, teleport magic akan dipicu. Dan seketika sesuatu terjadi pada Shadow. Ia diteleportasi. Kini ia berada di tengah-tengah pertarungan. Ia melihat pertarungan. Mereka sedang menghadapi bos monster, Putri Keputusasaan. Shadow berkata mereka sudah mulai bertarung melawan bos monster. Sebanyak ini orangnya. Equipment mereka sebenarnya tidak begitu bagus. Jumlah yang gugur juga tinggi, tapi mereka bisa sampai sejauh ini. Lalu diperlihatkan seorang wanita. Ia adalah Huang Huifen. Ia berkata, orang-orang yang ada di belakang cepat menyusul, jangan takut. Mati langsung respon, lalu lari ke sini. Shadow berkata, dia, Huang Huifen. Ternyata mereka dari guild Fakey Heavy Industries. Mereka adalah sebuah perusahaan industri barat di Magic Capital. Setelah God Forsaken Game turun, pimpinan mereka, Huang Huifen, cepat beraksi, menukar dana perusahaan menjadi masa hidup, lalu membawa karyawan membentuk guild Fakey Heavy Industry. Ia memiliki sebuah kelas, Ilusionis. Itulah kelas dari Huang Huifen. Skill khas ilusionis adalah portal. Dia bisa membuat pintu masuk di titik A, lalu pindah ke titik B untuk membuat pintu keluar, dan portal pun tercipta. Semua orang bisa menggunakan teleport ini. Selama tidak dibatalkan atau diserang, portal akan terus ada. Selama pintu masuk dibuat di titik respawn point, dan pintu keluar di dekat bos, orang yang gugur bisa langsung respon dan kembali bertarung, sekaligus mengambil masa hidup mereka yang jatuh. Berkat skill ini, guild mereka punya taktik yang penuh variasi. Di kehidupan sebelumnya berkembang pesat, menjadi guild peringkat nomor 20 besar di Daxia. Namun, menghadapi Guardian, Putri Keputusasaan, level 18, bos tingkat platinum. Taktik itu jadi tidak berguna sama sekali. Kecepatan dari Putri Keputusasaan menyerap dan mencerna masa hidup 100 kali lebih cepat dibanding monster lain. Artinya, setiap player yang dibunuh olehnya, masa hidup yang jatuh langsung diserap dan berubah menjadi kekuatannya jika situasi ini terus berlanjut. Saat itu, orang-orang di sini akan benar-benar dimusnahkan. Perang tarik ulur akan menghabiskan jumlah masa hidup yang sangat besar, cukup untuk menghancurkan dari guild Fakey Heavy Industry. Shadow kemudian memunculkan dirinya di samping ketua guild. Ia berkata, Ketua Huang, beri aku 1000 tahun masa hidup. Aku akan bantu kalian mengalahkan bos Putri Keputusasaan, tapi drop item assassin jadi milikku. Bos Huang berkata, kau Shadow. Shadow menjawab, ya, betul, aku Shadow. Shadow lalu berkata, ku beri kalian peringatan. Kalian tidak akan bisa mengalahkan bos ini. Kalau tidak mau menerima syaratku, lebih baik cepat mundur. Dan para bawahan dari Nona Huang terkejut melihat keberadaan Shadow. Ia berkata, hei, kau ini siapa? Berani sekali bilang kami tidak bisa menang. Buka mulut langsung minta 1000 tahun. Apa kau gila karena miskin? Cepat pergi. Bos Huang berkata, Huang Seeking, jangan lancang. Dan seketika Shadow menangkap wajah Huang Seeking, lalu melemparnya ke arah portal. Akan tetapi, belum menyeberang seluruhnya, portal itu diserang, sehingga portal itu menutup dan menjepit pria yang sebelumnya. Bos Huang berkata, anggotaku, Shadow, bawahanku menyinggungmu. Kalau hanya kau hukum dia tidak masalah. Kenapa harus menghancurkan portalku? Shadow berkata, kau akan segera mengerti. Ingat, 1000 tahun aku bisa bantu kalian mengalahkan bos Putri Keputusasaan.
Lalu tidak lama kemudian Shadow menghilang. Ia melompat turun dari menara dan berkata mereka belum tahu bos sebentar lagi akan naik rank. Kalau portal tidak dihancurkan, bawahan dari Nona Huang mungkin akan mati konyol di sini. Shadow kemudian menjentikan jarinya, memanggil peliharaannya. Shadow lanjut berkata, hancurnya guild Fakey Heavy Industry tidak masalah. Tapi kalau aku kehilangan 1000 tahun masa hidup, itu masalah besar. Sepertinya perkiraanku benar. Sisa orang-orang ini cukup untuk melengkapi masa hidup yang dibutuhkan bos untuk naik rank. Cahaya itu adalah tanda bos sedang naik rank. Begitu bos monster menjadi rank Emerald, aku datang lagi untuk membunuhnya. Hadiahnya akan jauh lebih bagus. Tidak lama kemudian sebuah pesan masuk. Pesan dari Ghost Spirit. Ia berkata, "Senior, saya sudah menemukan Nona Dongfang Yue." Ternyata wanita dengan penutup kepala yang menyerang Nona Dongfang Yue adalah Ghost Spirit. Ia lanjut berkata, ia bersembunyi di villa pinggiran Penyin Mountain, tapi ada seorang player kuat yang melindunginya. Aku hampir mati ditendangnya. Shadow berkata, "Datanglah dan ceritakan lebih jelas. Aku menunggumu di Graveyard of Bones." Ghost Spirit berkata, "Baik, aku akan datang." Shadow melanjutkan perjalanannya dan berkata, di Magic Capital yang begitu luas ternyata benar-benar bisa menemukannya. Wanita Ghost Spirit ini memang hebat. Tak lama kemudian, di Graveyard of Bones, kini Ghost Spirit bertemu dengan Shadow. Shadow berkata, jelaskan ciri-ciri player itu. Dia seorang pria, punya kekuatan dan kecepatan yang sangat tinggi. Serangan utamanya adalah kentut. Dia bisa melihat dan menembus kemampuan stealku. Sekitar 10 meter di sekelilingnya ada asap yang terus berputar. Shadow berkata, apa? Kentut? Suara kentut ya? Itu adalah satu-satunya kelas tersembunyi. Dan 10 meter itu pasti masih level 1. Lingkaran di sekeliling tubuhnya bisa mendeteksi benda. Tepat sekali. Jadi counter untuk invisible-mu. Dia bisa menggunakan skill itu untuk memperkuat tubuhnya. Kemampuan regennya sangat tinggi. Konon, kemampuan kelas tersembunyi itu di level tinggi bisa mencapai keadaan yang sangat luar biasa yang disebut dengan ending. Ghost Spirit berkata, apa? Ending? Kalau begitu berarti dia tidak punya kelemahan. Apa aku seumur hidup tidak bisa membalas dendam? Shadow lanjut menjelaskan kemampuannya memang memperkuat tubuhnya dan memperbesar hasratnya, tapi juga menggerogoti pikirannya. Dia memiliki mental yang lemah sehingga itu adalah kelemahannya. Dan kelasmu, Blade of Yellow Spring, di level 2 akan berevolusi ke bentuk baru, yaitu Evil Spirit of Yellow Spring. Sekian alur cerita hari ini, semoga terhibur. Sampai jumpa di chapter selanjutnya.